Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Nur Hafidoh dari kelas 12 TKJ. Apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat itu disebut dengan hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini, semua manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Beriman kepada hari kiamat merupakan unsur pokok keimanan. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama pentingnya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Ciri-ciri kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro memiliki arti kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Karena setiap makhluk pastinya akan menemui kematian dan tidak mungkin abadi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Imran ayat 185. Dan setelah mati, maka ruh manusia akan berada di alam barzah hingga datangnya kiamat kubro. Di alam barzah, ruh setiap manusia menyaksikan gambaran perbuatannya di dunia, serta balasannya kelak di akhirat. Jika mereka banyak melakukan kemaksiatan di dunia, maka siksaan akan mereka dapatkan, seperti pada Fir'aun yang melakukan kemaksiatan terbesar yaitu syirik. Perihal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Mu'min ayat 46, dan kontradiksinya adalah bagi setiap muslim yang melakukan kebaikan di dunia maka surga dan kenikmatan di akhirat. Hal ini ditegaskan pada Quran Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar yang dimaksud di sini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. Kematian semua makhluk tersebut bersamaan dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dipastikan secara mendetail kapan waktunya terjadi. Di antara ayat yang menjelaskan terjadinya dan bagaimana kondisi kiamat kubro saat ini adalah pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Apa hari itu bumi menceritakan beritanya? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memberitahukan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dan dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan kerjaan mereka. Dan jika dipertegas susunan dan kondisi kiamat kubro yang sangat mengerikan dan menakutkan, yaitu pada Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul zibalu kal ihnil mambus, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ada juga tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar.
Tanda kiamat kecil. Yang pertama, diutusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, segala urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Yang ketiga, sungai berubah menjadi emas. Yang keempat, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Yang kelima, banyak terjadi pembunuhan. Yang keenam, perang antara Yahudi dan umat Islam. Yang ketujuh, banyak terjadinya fitnah. Yang kedelapan, sedikit ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. Kesembilan, merebahnya perzinahan. Dan yang kesepuluh, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ada juga tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam di timur. Yang kedua, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, datangnya Al-Mahdi. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, hilangnya dan lenyapnya Al-Quran yang berupa mushaf dan yang berupa hafalan dalam hati. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, terpecahnya bulan, munculnya Ya'juj, Ma'juj, dan tanda-tanda lainnya. Ada juga fase-fase hari kiamat. Hari kiamat berlangsung dalam beberapa fase atau tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yaumil Qiyamah, hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak. Yaumul Qiyamah ditandai dengan tiupan pertama malaikat Israfil, di mana seluruh alam semesta akan saling bertabrakan dan hancur. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Hal ini ditandai tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil, di mana ketika manusia dibangkitkan ini, manusia menjadi makhluk yang bernyawa. Saat itu di antara manusia ada yang memiliki wajah yang putih berseri-seri dikarenakan kebaikan yang dilakukan di dunia, tetapi ada juga yang hitam kelam dikarenakan kesengsaraan dikarenakan perbuatan kufurnya saat di dunia. Hal ini ditegaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 106 dan 107. Yang ketiga, Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah setelah kebangkitan mereka dari kubur. Semua manusia dikumpulkan secara bersama-sama. Di situ tempat ada yang ketinggalan. Tempat tersebut disebut dengan Padang Mahsyar, di mana replikanya seperti pada saat kegiatan wukuf di Padang Arafah ketika pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia, di mana manusia tanpa terlewatkan sedikit pun dari amal perbuatannya di dunia, apakah yang baik atau buruk, keseluruhannya akan dihitung. Mulai tangan, kulit, anggota tubuh yang lain akan berbicara dan menjadi saksi akan perbuatan mereka selama di dunia. Dan yang kelima, Yaumul Jaza, hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatannya di dunia. Bagi mereka yang banyak memiliki amal kebajikan, maka surga tempatnya, dan mereka yang memiliki dosa banyak, maka nerakalah tempat akhirnya kelak. Mungkin sekian penjelasan tentang hari kiamat dari saya. Bila kurang baik, saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.